Wah, wah, wah. Resmi diumumkan, Oman tantang timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan Juni. Usut punya usut, ternyata FIFA Matchday kali ini sebagai persiapan timnas Indonesia untuk mengikuti Piala AFF 2026. John Herdman juga dikabarkan sudah siapkan 23 pemain untuk persiapan melawan Oman. Kira-kira apakah persiapan lawan Oman ini jadi target timnas Indonesia untuk juara Piala AFF? Dan siapa kira-kira saja pemain yang dipanggil John Herdman? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kabar besar kembali datang untuk para pecinta sepak bola tanah air. Timnas Oman secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan menghadapi Timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday bulan Juni 2026. Duel yang sangat dinanti ini dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni 2026 di Jakarta dan langsung menjadi sorotan publik sepak bola nasional. Pengumuman dari Federasi Sepak Bola Oman ini semakin menambah antusiasme supporter Garuda, karena laga tersebut bisa menjadi salah satu ujian penting bagi skuad asuhan John Herdman sebelum menghadapi agenda besar berikutnya. Sejumlah media juga telah mengkonfirmasi jadwal ini, meski PSSI masih menunggu pengumuman resmi dari pihak federasi. Pertandingan melawan Oman jelas bukan laga uji coba biasa. Lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia kali ini merupakan tim kuat dari kawasan Timur Tengah yang saat ini memiliki posisi ranking FIFA jauh di atas skuad Garuda. Berdasarkan data terbaru, Oman berada di peringkat 79 dunia, sedangkan Indonesia masih menempati posisi 122 dunia. Perbedaan ranking ini justru bisa menjadi peluang emas bagi Timnas Indonesia untuk meraih tambahan poin FIFA yang signifikan. Jika mampu menang atau minimal menahan imbang Oman, poin yang didapat Indonesia bisa sangat berharga untuk memperbaiki posisi di ranking dunia. Inilah yang membuat pertandingan ini terasa sangat krusial. FIFA Matchday bukan sekedar laga persahabatan, tetapi juga kesempatan strategis untuk mendongkrak ranking internasional. Dengan lawan yang memiliki ranking lebih tinggi, kemenangan akan memberikan dampak besar terhadap perolehan poin Timnas Indonesia. Apalagi pertandingan dimainkan di Jakarta, yang berarti skuad Garuda berpotensi mendapat dukungan penuh puluhan ribu supporter di stadion. Atmosfer kandang tentu bisa menjadi senjata tambahan yang sangat penting bagi para pemain untuk tampil lebih percaya diri dan agresif sejak menit awal. Di sisi lain, laga ini juga menjadi ujian besar bagi racikan John Herdman. Dalam beberapa pekan terakhir, Herdman diketahui aktif memantau pemain-pemain Super League secara langsung demi menyusun komposisi terbaik untuk FIFA Matchday bulan Juni. Hal ini menunjukkan bahwa pertandingan melawan Oman memang dipersiapkan dengan sangat serius. Herdman tentu ingin melihat sejauh mana perkembangan tim, terutama setelah beberapa agenda internasional sebelumnya yang memberikan banyak evaluasi di sektor lini depan dan pertahanan. Yang menarik, Oman bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Mereka dikenal memiliki permainan yang disiplin, fisik kuat, serta transisi menyerang yang cepat. Menghadapi tim dengan karakter seperti ini akan menjadi tes yang sangat bagus untuk Timnas Indonesia, khususnya dalam mengukur kesiapan menghadapi lawan-lawan Asia yang memiliki level kompetitif tinggi. Jika Garuda mampu panen poin dari laga ini, bukan hanya ranking FIFA yang naik, tetapi juga kepercayaan diri tim menjelang turnamen besar bisa ikut meningkat drastis. Banyak supporter tentu mulai bertanya-tanya, siapa saja pemain yang akan dipanggil Herdman untuk laga penting ini? Apakah kombinasi pemain lokal dan naturalisasi akan kembali menjadi andalan? Atau justru akan ada kejutan nama baru yang selama ini tampil impresif di kompetisi domestik? Semua pertanyaan itu membuat atmosfer jelang FIFA Matchday semakin menarik untuk dinantikan. Yang pasti, laga melawan Oman bisa menjadi momentum emas bagi Timnas Indonesia untuk menunjukkan bahwa perkembangan sepak bola nasional terus bergerak ke arah yang positif. Bermain di kandang sendiri, menghadapi lawan dengan ranking lebih tinggi, dan peluang besar untuk menambah poin FIFA, semuanya menjadi alasan mengapa pertandingan ini wajib dinanti. Menurut kalian, apakah Timnas Indonesia mampu mengalahkan Oman dan benar-benar panen poin di FIFA Matchday bulan Juni nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa dukung terus perjuangan skuad Garuda. Uji coba lawan Oman jadi persiapan Timnas Indonesia di Piala AFF.
Kabar mengenai laga uji coba antara Timnas Indonesia melawan Oman pada FIFA Matchday Juni 2026 langsung memunculkan banyak pembahasan di kalangan pecinta sepak bola nasional. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni 2026 di Indonesia ini bukan sekadar laga persahabatan biasa, tetapi bisa menjadi fondasi penting menuju target besar di Piala AFF 2026. Setelah Oman mengumumkan jadwal resmi melalui federasi mereka, perhatian publik langsung tertuju pada bagaimana John Hartman akan memanfaatkan pertandingan ini sebagai persiapan terakhir sebelum turnamen yang sangat dinanti oleh supporter Garuda. Bagi banyak fans, Piala AFF 2026 bukan hanya sebuah turnamen regional, melainkan simbol harga diri sepak bola Asia Tenggara. Sudah bertahun-tahun para pendukung Timnas Indonesia memendam harapan besar untuk melihat skuad Garuda benar-benar mengangkat trofi yang selama ini selalu terasa begitu dekat namun belum berhasil diraih. Impian menjadi juara Piala AFF bahkan sering disebut sebagai batu loncatan penting sebelum berbicara lebih jauh tentang target lolos ke Piala Asia secara konsisten atau bahkan Piala Dunia di masa depan. Banyak pundit sepak bola Indonesia juga berpendapat bahwa mental juara harus dibangun dari level regional terlebih dahulu, dan Piala AFF adalah panggung yang paling tepat untuk membuktikan itu. Karena itulah laga melawan Oman menjadi sangat menarik untuk dibahas. Oman saat ini berada di peringkat 79 FIFA, jauh di atas Indonesia dan secara kualitas bisa disebut lawan yang cukup sepadan untuk mengukur kesiapan tim. Kedua negara sama-sama memiliki pengalaman di fase lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga pertandingan ini akan memberikan gambaran realistis mengenai kekuatan Timnas Indonesia sebelum masuk ke atmosfer kompetisi resmi. Melawan tim yang memiliki disiplin permainan khas Timur Tengah tentu bisa menjadi simulasi yang bagus, terutama untuk mengasah organisasi pertahanan, transisi menyerang, dan efektivitas lini depan. Yang membuat laga ini semakin penting adalah konteks besar yang menyertainya. Piala AFF 2026 akan digelar pada akhir Juli hingga Agustus. Artinya, pertandingan kontra Oman datang di waktu yang sangat ideal sebagai uji coba terakhir. John Hartman hampir dipastikan akan memanfaatkan laga ini untuk menguji kerangka tim utama yang diproyeksikan tampil di turnamen tersebut. Sang pelatih tentu ingin melihat siapa pemain yang benar-benar siap bermain di bawah tekanan besar. Karena target juara kini bukan lagi sekadar mimpi, melainkan ambisi yang terus digaungkan oleh supporter dan pengamat sepak bola nasional. Di sisi lain, tekanan terhadap John Hartman juga semakin besar. Jika Timnas Indonesia kembali gagal meraih hasil maksimal di Piala AFF 2026, bukan tidak mungkin posisi sang pelatih berada di ujung tanduk. Ekspektasi publik saat ini sudah sangat tinggi. Banyak pihak merasa Indonesia sudah memiliki modal yang cukup, baik dari kualitas pemain, pengalaman internasional, hingga dukungan supporter yang luar biasa. Karena itu kegagalan di level Asia Tenggara bisa menjadi pukulan telak yang memicu kritik besar terhadap Hartman. Pertandingan melawan Oman bisa menjadi titik awal untuk membangun momentum. Jika Indonesia mampu tampil solid, meraih hasil positif dan menunjukkan pola permainan yang meyakinkan, kepercayaan diri tim menuju Piala AFF tentu akan meningkat drastis. Sebaliknya, jika performa tim masih jauh dari harapan, maka alarm bahaya akan mulai berbunyi sebelum turnamen dimulai. Inilah mengapa laga ini terasa jauh lebih penting daripada sekedar pertandingan uji coba biasa. Banyak supporter kini mulai bertanya, apakah Oman benar-benar lawan yang tepat untuk persiapan Piala AFF? Sebagian menilai lawan dengan level lebih tinggi justru sangat bagus untuk menguji mental dan kualitas tim. Namun ada juga yang berpendapat seharusnya Indonesia menghadapi tim Asia Tenggara lain agar lebih sesuai dengan karakter lawan di Piala AFF nanti. Menurut kalian, apakah Oman sudah sepadan menjadi lawan Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF 2026? Dan mampukah John Hartman membawa Garuda menjadi juara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena opini kalian sangat menarik untuk dibahas. John Hartman siapkan 23 pemain Indonesia untuk menghadapi Oman pada FIFA Matchday 5 Juni 2026. Laga uji coba internasional yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta ini dipastikan menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan oleh para supporter Garuda. Bukan hanya karena lawannya merupakan tim kuat dari Timur Tengah, tetapi juga karena pertandingan ini menjadi ajang penting untuk melihat wajah terbaru skuad Merah Putih jelang
agenda besar berikutnya. Herdman tampaknya benar-benar ingin memanfaatkan laga ini sebagai momen untuk mematangkan komposisi tim terbaiknya. Komposisi 23 pemain yang diproyeksikan kali ini langsung memancing perdebatan menarik di kalangan pecinta sepak bola nasional. Di bawah Mistar, nama Martin Paes, Emil Audero, dan Nadeo Argawinata menjadi pilihan yang sangat menarik. Kehadiran dua kiper yang berpengalaman di level internasional membuat persaingan di posisi penjaga gawang semakin ketat. Banyak fans tentu penasaran siapa yang akan dipilih Herdman sebagai starter utama saat menghadapi Oman nanti. Martin Paes dikenal punya refleks yang luar biasa, sementara Emil Audero juga memiliki kualitas yang tak kalah hebat. Di sisi lain, Nadeo tetap menjadi sosok yang punya pengalaman besar bersama timnas. Masuk ke lini pertahanan, Herdman tampaknya ingin membangun tembok kokoh untuk meredam agresivitas Oman. Nama-nama seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Justin Hubner, Elkan Bagot, Nathan Tue Aon, Sandy Walsh, hingga Rizky Ridho memberikan banyak opsi untuk formasi bertahan. Kombinasi pemain yang berkarir di Eropa dengan pemain lokal berkualitas membuat lini belakang Indonesia terlihat semakin solid. Jay Itzes dan Elkan Bagot diprediksi menjadi duet yang sangat ideal di jantung pertahanan. Sementara Kevin Dix dan Sandy Walsh bisa memberikan keseimbangan lewat sisi sayap. Kehadiran pemain muda seperti Doni Tri Pamungkas juga menjadi sinyal bahwa Herdman tetap memberi ruang regenerasi dalam tim. Di sektor tengah, absennya Tom Hai dan Shane Patinama akibat sanksi FIFA tentu menjadi kehilangan besar. Namun Herdman tampaknya sudah menyiapkan solusi. Nama Marcelino Ferdinand yang dikabarkan sudah pulih dari cedera menjadi kabar yang sangat mengembirakan. Kehadiran Marcelino bisa menjadi pembeda dalam kreativitas serangan timnas Indonesia. Selain itu, ada juga Ivar Jenner, Joey Talupesi, Eliano Reinders, Jordi Amat, dan Calvin Verdonk yang bisa memberikan keseimbangan antara pertahanan dan distribusi bola. Dengan materi pemain seperti ini, lini tengah Garuda punya potensi besar untuk mendominasi permainan. Sementara itu, di lini depan, Herdman tampaknya tetap mempercayakan Ole Romeni sebagai tumpuan utama. Penyerang yang bermain di Oxford United ini diharapkan menjadi ujung tombak yang mampu membongkar pertahanan Oman. Namun yang paling menarik adalah kehadiran beberapa nama muda, seperti Mauro Zylstra dan Beckham Putranugraha. Ini menunjukkan bahwa Herdman tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga mulai mempersiapkan masa depan tim. Selain itu, nama Ragnar Ortamangon, Ramadan Sananta, dan Yakob Sayuri juga bisa menjadi senjata tambahan yang sangat berbahaya, terutama dalam skema serangan cepat. Perpaduan antara pemain senior, pemain diaspora, dan talenta muda inilah yang membuat skuad kali ini terasa sangat menarik. Banyak supporter tentu mulai membayangkan formasi seperti apa yang akan dipakai Herdman. Apakah ia akan menggunakan pola menyerang untuk memanfaatkan dukungan penuh SUGBK, atau justru memilih pendekatan yang lebih hati-hati menghadapi lawan yang punya ranking FIFA lebih tinggi? Yang jelas, laga melawan Oman akan menjadi ujian penting untuk melihat apakah 23 pemain pilihan ini benar-benar mampu membawa timnas Indonesia tampil lebih solid dan siap menghadapi agenda besar selanjutnya. Menurut kalian, apakah pemain-pemain yang dipanggil John Herdman kali ini sudah yang terbaik untuk menghadapi Oman? Siapa yang paling layak jadi starter? Tulis pendapat kalian di kolom komentar karena opini kalian pasti menarik untuk dibahas bersama para fans Garuda lainnya. Strategi baru John Herdman di timnas Indonesia mulai terlihat. Strategi top Marco Top dari John Herdman akhirnya mulai benar-benar terlihat, dan keputusan terbarunya langsung membuat publik sepak bola Indonesia geger. Menjelang pemusatan latihan timnas Indonesia pada akhir Mei 2026, Herdman justru mengambil langkah yang sangat berani dengan tidak memasukkan nama-nama besar seperti Rizky Ridho dan Jordi Amat dalam daftar awal TC. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak karena keduanya selama ini dikenal sebagai pilar penting di lini pertahanan skuad Garuda. Namun justru dari sinilah aroma strategi besar sang pelatih mulai terasa. Banyak yang menilai ini bukan sekadar pencoretan biasa, melainkan bagian dari taktik jitu untuk membentuk tim yang lebih siap menatap Piala AFF 2026. Langkah mengejutkan ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa Herdman sedang membangun kedalaman skuad yang benar-benar serius. Dalam sepak bola modern, pelatih hebat tidak hanya bergantung pada 11 pemain inti, tetapi juga harus memiliki pelapis yang kualitasnya tidak jauh berbeda. Inilah yang kini mulai coba diterapkan di timnas Indonesia.
Dengan tidak memanggil Rizky Ridho dan Jordi Amat pada tahap awal, Hartman seperti ingin menguji seberapa kuat tim tanpa dua bek andalan tersebut. Jika eksperimen ini berhasil, maka Indonesia akan memiliki skuad yang jauh lebih solid dan siap menghadapi jadwal padat sepanjang tahun. Kabar ini justru bisa menjadi berita baik bagi timnas Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, salah satu masalah terbesar yang sering dibicarakan adalah kurangnya kedalaman skuad ketika pemain inti absen. Kini situasinya mulai berubah. Hartman tampaknya ingin memastikan bahwa siapapun yang diturunkan, kualitas permainan tetap terjaga. Ini menjadi modal yang sangat penting jika Indonesia ingin benar-benar berbicara banyak di Piala AFF dan bahkan mengincar gelar juara. Kedalaman skuad yang apik akan membuat lawan kesulitan membaca pola permainan Garuda karena opsi taktik bisa berubah sewaktu-waktu. Yang membuat kabar ini semakin menarik, pencoretan Rizky Ridho disebut-sebut bisa membuat Madam Pang, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, ikut tak percaya. Seperti yang ramai diperbincangkan, sosok Madam Pang kabarnya pernah terpesona dengan kualitas Rizky Ridho saat tampil di lapangan. Ketangguhan, ketenangan, dan kemampuan membaca permainan menjadikan Ridho sebagai salah satu bek terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Karena itulah, ketika nama Ridho tidak masuk daftar TC, banyak pihak di kawasan Asia Tenggara tentu akan bertanya-tanya, strategi apa sebenarnya yang sedang disiapkan oleh John Hartman. Namun di balik semua kejutan ini, publik perlu memahami bahwa keputusan pelatih tentu memiliki pertimbangan yang matang. Bisa jadi Hartman sengaja menyimpan beberapa pemain inti untuk tahap seleksi berikutnya, sambil memberi kesempatan kepada pemain lain yang sedang tampil impresif di level klub. Nama seperti Axel Runtukahu menjadi salah satu sosok yang mencuri perhatian. Penampilannya yang konsisten membuka peluang lahirnya wajah baru, yang bisa memberi warna berbeda bagi timnas Indonesia. Ditambah pemain berpengalaman seperti Witan Sulaiman dan Shane Patinama yang tetap masuk komposisi, keseimbangan antara senior dan pemain baru terlihat semakin menjanjikan. Jika strategi ini sukses, timnas Indonesia berpotensi memiliki skuad yang lebih lengkap dari sebelumnya. Tidak hanya mengandalkan satu atau dua nama besar, tetapi benar-benar memiliki dua lapis pemain yang siap tampil kapan saja. Inilah yang sering menjadi pembeda antara tim juara dan tim yang hanya sekadar bersaing. Hartman tampaknya memahami betul bahwa untuk menjuarai Piala AFF, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan pemain bintang, tetapi juga harus punya kolektivitas dan kedalaman tim yang kuat. Kini semua mata tertuju pada hasil TC yang akan berlangsung pada 26 hingga 30 Mei 2026. Apakah strategi top Marco Top John Hartman ini akan menjadi jalan mulus menuju gelar juara Piala AFF atau justru memunculkan kejutan lain yang lebih besar lagi? Menarik untuk kita nantikan bersama. Menurut kalian, apakah keputusan mencoret Rizky Ridho dan Jordi Amat ini merupakan langkah jenius dari John Hartman demi memperkuat kedalaman skuad timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena opini kalian sangat menarik untuk dibahas bersama sampai timnas Indonesia benar-benar berlaga di Piala AFF 2026. Reaksi Rizky Ridho usai resmi dicoret dari TC Piala AFF 2026. Rizky Ridho resmi menjadi sorotan besar setelah namanya dipastikan tidak masuk dalam daftar pemusatan latihan atau TC perdana Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026. Kabar ini langsung memancing perhatian para pecinta sepak bola nasional. Mengingat Ridho selama ini dikenal sebagai salah satu bek andalan yang hampir selalu menjadi pilihan utama di lini belakang skuad Garuda. Dengan pengalaman 47 caps bersama Timnas Indonesia, absennya nama pemain Persija Jakarta tersebut tentu menghadirkan banyak pertanyaan di kalangan supporter. Namun di balik keputusan mengejutkan ini, banyak yang memprediksi bahwa TC kali ini memang difokuskan untuk persiapan Piala AFF 2026 dengan komposisi pemain yang berbeda dari tim inti. Panggilan TC yang dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 30 Mei 2026 di Jakarta ini disebut-sebut menjadi tahap awal seleksi untuk membentuk tim pelapis. Hal ini sangat masuk akal jika melihat status Piala AFF yang tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA. Karena bukan agenda FIFA, klub-klub luar negeri berhak untuk tidak melepas pemain mereka, terutama para pemain diaspora yang saat ini berkarir di Eropa. Situasi inilah yang membuat John Hartman harus menyusun strategi berbeda. Sang pelatih tampaknya memilih untuk memanggil pemain-pemain dari kompetisi domestik yang siap tersedia penuh selama turnamen berlangsung.
Dalam konteks ini, absennya Rizky Ridho bisa dipahami sebagai bagian dari strategi besar Hartman. Banyak kabar yang beredar menyebut bahwa TC kali ini memang bukan untuk skuad inti yang biasa tampil di FIFA Matchday, melainkan untuk menyiapkan lapis kedua timnas Indonesia. Dengan kata lain, pemain-pemain inti seperti Ridho kemungkinan akan dipersiapkan untuk agenda internasional lain yang lebih dekat dengan kalender FIFA. Sementara Piala AFF akan menjadi panggung bagi pemain yang selama ini jarang mendapat kesempatan tampil. Jika melihat dari sisi Rizky Ridho sendiri, reaksi sang pemain tentu diprediksi akan menerima keputusan tersebut dengan profesional. Sebagai pemain yang sudah cukup matang dan berpengalaman, Ridho tentu memahami bahwa keputusan pemanggilan pemain sepenuhnya merupakan hak pelatih. Dalam dunia sepak bola modern, rotasi pemain dan pembentukan dua lapis skuad merupakan hal yang sangat lazim, terutama saat tim nasional menghadapi jadwal yang padat. Tidak dipanggil pada TC kali ini bukan berarti kualitas Ridho menurun, melainkan bisa jadi justru menjadi bagian dari rencana jangka panjang John Hartman. Keputusan ini juga membuka peluang besar bagi nama-nama lain untuk menunjukkan kualitasnya. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Axel Runtukahu, striker Persija yang akhirnya mendapat kesempatan dipanggil ke level senior. Penampilan impresifnya bersama klub menjadi alasan kuat mengapa Hartman memberikan kesempatan di TC kali ini. Selain Axel, beberapa pemain seperti Witan Sulaiman, Shane Patinama, Ricky Kambuaya, hingga Hoki Caraka juga diprediksi menjadi bagian penting dari skuad untuk Piala AFF 2026. Langkah Hartman membentuk tim pelapis ini sebenarnya bisa menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Selama ini, salah satu tantangan terbesar Garuda adalah menjaga kualitas permainan ketika pemain inti tidak tersedia. Dengan adanya TC khusus untuk pemain lapis kedua, Indonesia berpotensi memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih baik. Ini akan sangat penting mengingat Piala AFF 2026 menghadirkan persaingan ketat, terutama karena Indonesia berada satu grup dengan Vietnam, Singapura, Kamboja, serta Brunei Darussalam atau Timor Leste. Melihat komposisi lawan yang tidak ringan, Hartman tampaknya ingin memastikan semua opsi pemain siap tempur. Jika strategi ini berhasil, timnas Indonesia tidak hanya memiliki tim inti yang kuat, tetapi juga pelapis yang mampu bersaing di level Asia Tenggara. Absennya Rizky Ridho kali ini mungkin terasa mengejutkan. Namun jika dilihat lebih dalam, keputusan ini justru menunjukkan bahwa tim nasional kini sedang dibangun dengan fondasi yang lebih matang dan profesional. Pada akhirnya, keputusan John Hartman mencoret Rizky Ridho dari TC perdana ini lebih terlihat sebagai langkah taktis ketimbang kontroversi. Fokus pada pembentukan tim khusus untuk Piala AFF 2026 bisa menjadi strategi cerdas agar timnas Indonesia tetap kompetitif di dua agenda berbeda. Kini publik tinggal menunggu, apakah langkah ini benar-benar mampu membawa Garuda melangkah jauh dan bahkan mengangkat trofi juara di akhir turnamen. Kurniawan Dwi Yulianto targetkan timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia 2026. Kurniawan Dwi Yulianto akhirnya memasang target besar yang langsung membakar semangat pecinta sepak bola tanah air. Pelatih timnas Indonesia U17 itu secara tegas menargetkan Garuda Muda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2026 melalui jalur Piala Asia. Ambisi besar tersebut disampaikan saat memimpin sesi latihan di lapangan A Senayan, Jakarta, dan pernyataan ini langsung menjadi sorotan publik. Setelah perjalanan di Piala AFF U17 belum berakhir sesuai harapan, kini fokus penuh diarahkan ke panggung yang jauh lebih besar, yaitu Piala Asia U17 2026 yang akan digelar di Arab Saudi pada 5 hingga 22 Mei mendatang. Target yang dipasang Kurniawan bukanlah sekadar ucapan untuk membangun motivasi, tetapi juga cerminan dari keinginan kuat untuk menjaga tren positif sepak bola Indonesia di level dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mulai menunjukkan perkembangan yang menggembirakan di level usia muda. Keberhasilan tampil di 2 edisi Piala Dunia U17 secara beruntun pada 2023 dan 2025 menjadi bukti bahwa fondasi pembinaan mulai mengarah ke jalur yang benar. Kini, Kurniawan ingin memastikan tradisi tersebut tidak terputus dan justru terus berlanjut di edisi 2026. Sebagai mantan striker legendaris timnas Indonesia,
Kurniawan tentu memahami betul tekanan besar yang ada di balik target ini. Namun, justru pengalaman itulah yang membuatnya berani berbicara terbuka mengenai ambisi lolos ke Piala Dunia. Ia menegaskan bahwa target pribadinya adalah membawa timnas Indonesia U17 menembus panggung dunia sekali lagi. Pernyataan ini tentu menjadi suntikan semangat besar bagi para pemain muda yang kini sedang mempersiapkan diri menghadapi salah satu turnamen paling penting dalam karir mereka. Meski begitu, jalan menuju Piala Dunia U17 jelas tidak akan mudah. Indonesia tergabung di grup B yang bisa disebut sebagai grup berat. Di sana sudah menanti lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Qatar, dan China. Jepang dikenal sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Asia dengan sistem pembinaan usia muda yang sangat matang. Qatar juga tidak bisa diremehkan, terlebih mereka memiliki dukungan fasilitas dan pengembangan pemain yang luar biasa. Sementara China tetap menjadi lawan yang selalu berbahaya dengan fisik kuat dan disiplin permainan yang tinggi. Dalam situasi seperti ini, Kurniawan memilih untuk tetap optimis namun realistis. Ia menegaskan bahwa dalam sepak bola, semua kemungkinan masih terbuka sebelum pertandingan benar-benar dimainkan. Peluang tetap ada selama tim mampu mempersiapkan diri dengan maksimal. Semangat 50-50 yang diungkapkan Kurniawan menunjukkan bahwa ia ingin para pemain masuk ke lapangan tanpa rasa takut, tetapi tetap penuh rasa percaya diri. Persiapan yang matang, kerja keras di latihan dan mental bertanding akan menjadi kunci utama untuk menghadapi lawan-lawan berat tersebut. Regulasi turnamen juga membuat persaingan semakin ketat. Tiket otomatis menuju Piala Dunia U17 2026 di Qatar hanya akan diberikan kepada tim yang finish sebagai juara grup atau runner-up. Artinya, setiap pertandingan akan sangat menentukan nasib Garuda Muda. Tidak ada ruang untuk kesalahan besar, terutama saat menghadapi rival langsung di fase grup. Oleh karena itu, fokus tim kepelatihan saat ini benar-benar tertuju pada peningkatan taktik, fisik, dan mental pemain. Harapan besar tentu datang dari seluruh masyarakat Indonesia. Banyak yang ingin melihat generasi muda Garuda kembali tampil di level dunia dan membawa kebanggaan bagi bangsa. Jika berhasil lolos, ini akan menjadi pencapaian yang sangat penting bagi masa depan sepak bola nasional, sekaligus bukti bahwa pembinaan usia muda mulai membuahkan hasil nyata. Kini, semua mata tertuju pada perjuangan timnas Indonesia U17 di Arab Saudi. Mampukah Kurniawan Dwi Yulianto membawa Garuda Muda melewati grup berat dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2026? Menurut kalian, apakah timnas Indonesia U17 mampu lolos dari grup berat dan kembali tampil di Piala Dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar karena opini kalian sangat menarik untuk kita bahas bersama.